Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya ucapkan semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, langsung saja di video kali ini ya. Banyak Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kita di seluruh Nusantara minta request tentang formulir C pemberitahuan atau surat undangan kepada pemilih pada pemilu tahun 2024 ya. Jadi ketika hendak menggunakan hak pilih ke tempat pemungutan suara, ada sejumlah dokumen yang harus dibawa pemilih ya. Jadi selain membawa kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP atau surat keterangan rekaman KTP elektronik atau suket ya, atau dokumen kependudukan lain yang memuat identitas dan foto diri, cuman umumnya itu menggunakan eKTP atau suket ya. Pemilih ya, para pemilih ini disyaratkan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir model C pemberitahuan yang diberikan oleh kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS, begitu ketua ataupun anggota ya. Nah, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dinamakan formulir model C pemberitahuan, itu akan diterima oleh pemilih itu paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara atau H-3, yaitu tanggal 11 Februari tepatnya tahun 2024 ya. Nah, surat berukuran setengah lembar A4 itu akan diberikan oleh KPPS langsung kepada pemilih yang bersangkutan ya. Jika tidak bertemu kepada atau ke orang yang bersangkutan, itu petugas KPPS akan menitipkan atau memberikan surat pemberitahuan terhadap kepada kerabat atau orang yang terpercaya ya. Nah, terakhir, jika di rumah pilih tersebut kosong, petugas KPPS akan mengirimkan salinan surat melalui aplikasi perpesanan atau email ya. Nah, bagaimana jika pemilih belum menerima surat pemberitahuan hingga hari pemungutan suara ya? Ketua atau KPU ya, Bapak Idham Khalid pernah mengatakan bahwa surat pemberitahuan itu merupakan sarana penyampaian informasi mengenai hari ya, kemudian tanggal dan waktu pencoblosan. Karena surat pemberitahuan itu juga memuat informasi mengenai nomor serta alamat TPS yang harus didatangi pemilih. Nah, dalam surat tersebut juga memuat tata cara pemberian suara untuk 5 jenis surat suara yang nantinya sah tidaknya pencoblosan itu juga akan tertera ya. Kemudian apabila pemilih itu belum menerima surat pemberitahuan hingga 1 hari sebelum pemungutan suara pada tanggal 13 Februari ya, pemilih atau warga pemilih atau pemilih bisa menghubungi atau mendatangi ketua KPPS tempat ya. Namun jika pemilih memiliki kesibukan ya, sibuk hingga tidak sempat atau tidak bisa menghubungi ketua KPPS, pemilih tetap itu bisa datang ke TPS pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Februari 2024 tanpa membawa surat pemberitahuan ya. Nah, kemudian KPPS itu akan mengecek data pemilih di sistem informasi data pemilih atau Sidalih ya, dan memberikan surat pemberitahuan saat pemilih berada di TPS ya. Selain itu ya, untuk kehadiran ya, jadi sebagai pemilih itu bukan harus memiliki surat pemberitahuan suara yang dibawa saat mencoblos. Artinya apa?
Saran waktu kehadiran pemilih juga itu disampaikan dalam surat pemberitahuan. Jadi waktu kehadiran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, ini sesuai dengan peraturan KPU ya. Yang pertama pukul 7 hingga 7.59, kemudian pukul 8 hingga 8.59, kemudian pukul 9 hingga 9.59. Yang terakhir pukul 10 hingga 10.59. Nah, apabila pemilih hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, KPPS tidak melayani sepanjang masih berada di rentang waktu pemungutan suara, yaitu yakni pukul 07.00 hingga 13.00 ya. Dan KPU perlu memberikan saran waktu kehadiran kepada pemilih agar antrian di TPS itu menjadi efektif dan tidak ada penumpukan. Artinya apa? Misal di TPS Bapak Ibu ada 3 RT atau 4 RT. Nah, Bapak Ibu bisa memberi rentang waktu ya. Contohnya RT 1 pukul 7 hingga 07.59, RT 2 pukul 8 hingga 8.59, RT 3 pukul 9 hingga 9.59 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita tengok ya, untuk formulir C pemberitahuan itu bukan syarat wajib ya. Artinya sekalipun surat pemberitahuan itu bukanlah tiket untuk mencoblos ya, lanjutnya masih banyak kesalahpahaman pemilih terhadap surat pemberitahuan. Sebagian pemilih itu menganggap bahwa surat pemberitahuan itu merupakan syarat wajib yang harus dibawa ke TPS ya. Padahal surat tersebut hanya sebagai pemberitahuan yang tidak berpengaruh terhadap hak pilih warga negara. Akan tetapi lebih baiknya ya, itu sebelum kita ke TPS tentunya surat pemberitahuan ada, kemudian dokumen KTP atau bukti diri, KTP elektronik atau suket itu ada. Jadi kita ke TPS langsung bawa formulir C pemberitahuan beserta KTP elektronik itu lebih bagus ya. Untuk cara pengisiannya ya, jadi untuk cara pengisian formulir C pemberitahuan ya seperti ini ya. Jadi nanti di sini tertera ya untuk nomor DPT ya. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan nomornya ya. Contohnya DPT-nya nomor 2 ya. Kita tulis saja di sini DPT nomor 2. Kemudian di sini ya kita cek ya. Jadi di sini namanya adalah formulir C pemberitahuan KPU ya. Surat pemberitahuan pemungutan kepada pemilih ya. Baik, lanjut ya. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara KPS mengundang saudara atau saudari ya. Namanya siapa di sini? Misalnya Agus, kita tulis Agus ya. Di sini untuk nama Agus ada laki-laki, ada perempuan ya. Untuk Agus misalnya kok laki-laki, berarti yang perempuan dicoret ya. Nik atau surat keterangan ya, di sini niknya nomornya berapa ya, kita tulis di sini 1, 2 sesuaikan dengan nomor nik KTP ya. Untuk memberikan suara pada hari pemilihan serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari, di sini tulis hari Rabu ya. Ini hari Rabu. Tanggalnya berarti tanggal 14 Februari. Kita tulis Februari ya. Kita tulis Februari 2024. Nah, di sini yang saya maksud ya, waktu pemungutan suara ya pukul 7 ini sesuai dengan peraturan KPU ya. Waktu kehadiran pemilih yang saya maksud di sini juga sama ya. Misalnya kok ada 3 RT ya.
satu TPS RT ke RT, ya udah dari RT 1 contohnya pukul 7 sampai pukul 7.59, RT 2 pukul 8 sampai 59. Untuk membuat suara atau TPS kita masukkan di sini ya, TPS-nya misalnya TPS 05 ya. Kita tulis saja di sini 05. Di sini masukkan 5 ya. Kemudian untuk alamat TPS kita tulis ya. Misalnya kok di Kampung Jeruk ya, kita tulis saja Jeruk ya. Selanjutnya di sini desa ya, kemudian tanggal, bulan, tahun ya. Nah, untuk kelompok penyelenggaraan ketua ya, penyelenggaraan suara di sini namanya siapa ya. Contohnya di sini namanya Yono misalnya ya. Ini ketuanya KPPS Yono. Di sini ditulis, di sini tanda tangan ya. Nah, di sini jangan sampai lupa yang menyerahkan nama jelas ya. Nama jelasnya siapa di sini? Misalnya kok nama jelasnya yang menyerahkan ya. Untuk yang menyerahkan itu tidak harus ketua ya. Di situ bisa anggota KPPS bisa. Kemudian yang ini tanda tangan ya. Kemudian yang menerima juga sama. Tanda tangan atas nama. Kemudian nama pemilih ya. Nama pemilih berarti ikuti yang ini ya. Nama pemilih ya, Agus. Nomor DPT ikuti di sini ya, sama nomor 2. Kemudian diterima tanggal ya, ini pembagiannya misalnya H-3 berarti tanggal 11 ya, 11 Februari 2024 ya. Ini laki-laki perempuan kita tulis, kalau laki-laki ya tulis apa, coret perempuannya ya. Baik, itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.